jamaah Qoro'ah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama guru kita Bapak Ustadz Al-Waduddin, segenap pengurus Masjid Al-Bahri, pengurus wasilah subuh, tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, para hujjaj, para asatidzah yang kebetulan saya juga belum hafal nama mereka masing-masing, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah yang mengangkat derajat mereka masing-masing. Amin. Allah menghormati dan memuliakan mereka. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu jamaah Qoro'ah subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Bahri, dilanjutkan dengan acara pembacaan Maulid Rasul, yang kemudian dilanjutkan dengan acara rutin yang diadakan setiap Sabtu subuh. Alhamdulillah, ini satu aktivitas nasyatul islami, aktivitas keagamaan yang insya Allah selagi niatnya lurus, acara-acaranya bagus, walaupun Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan acara-acara seperti ini, tapi bukan berarti bid'ah, bukan berarti dilarang, bukan berarti dosa besar. Parameternya adalah sesuai nggak dengan ajaran syariat Allah Ta'ala. Apakah dalam acara-acara ini ada pelanggaran-pelanggaran? Tentunya enggak, jauh dari pelanggaran. Jadi saat ini sudah banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama, kerjaannya hanya menghujat sana sini, memecah belah dan lain-lain. Nahnu bari'una min a'malihim. Kita terbebas, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Qablu lahi dhalalin mubin. Wa usalli wa usallim ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu al-qail fi muhkami Qur'anih, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Punya jabatan, punya rumah banyak, mobil mewah, tapi keberkahan nggak ada. Apa itu keberkahan? Bapak Ibu, al-barakah ziyadatul khairi fil khair. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan pada kebaikan. Yang namanya makan, minuman, 4 sehat, 5 sempurna, itu kebaikan buat kita. Harus kita makan, minum, vitamin, protein, sayuran, buahan, itu sudah menjadi kebutuhan. Karena kita beraktivitas tanpa adanya bahan bakar, tanpa adanya makanan dan minuman, tentunya kita nggak bisa beraktivitas. Jadi semuanya kita membutuhkan makanan dan minuman, karena itu ada al-khair, merupakan kebaikan. Tapi apakah kebaikan yang masuk ke perut kita, makanan dan minuman, akan menghasilkan kebaikan? Belum tentu juga. Banyak orang yang duitnya banyak, makannya enak, badannya sehat, ototnya besar, tapi nggak mampu ke masjid, nggak mampu puasa Ramadan, nggak bisa sholat, nggak mampu ke majlis taklim. Itu banyak. Jadi makanan dan minuman yang masuk ke perut mereka tidak menghasilkan ibadah, nggak menghasilkan kebaikan. Begitu juga orang yang duitnya banyak, kaya raya. Harusnya duitnya banyak, sedekahnya banyak, perjuangannya banyak, banyak memberikan bantuan santunan ke sana sini, karena duitnya banyak. Cuma karena nggak ada keberkahan, maka hanya surahnya doangan, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Dalam penghasilan mata pencarian.
Begitu juga orang yang punya jabatan. Jabatan ini merupakan kebaikan. Jabatan ini terhormat. Orang kalau punya jabatan dihormati orang, berada di tempat yang dimuliakan. Tapi ketika jabatan itu nggak berkah, nggak bisa berbuat apa-apa. Harusnya jabatan ini menjadi alat kebaikan, menjadi media untuk berbuat baik dan beramal soleh. Saya punya jabatan umpama, harusnya saya harus mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya harus membela kebenaran, menegakkan keadilan. Memang itu amalnya saya, amalnya para pejabat, menegakkan keadilan, membela kebenaran. Tapi karena jabatan itu nggak berkah, maka jabatan itu akan menjadi tiket ke neraka, menjadi produk dosa. Dengan jabatan dia korupsi, berbohong, berkhianat dan sebagainya, maka jabatan itu nggak ada keberkahan, membawa menjadi malapetaka, menjadi pabrik dosa yang mengantarkan orang-orang tersebut ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini sudah banyak kita saksikan Allah cabut keberkahan dari hidup kita. Jadi perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Seandainya kata anak-anak kita nggak taat kepada kita, nggak taat kepada Allah Ta'ala, jauh dari agama, disuruh sholat susah, disuruh ke masjid susah, ke majlis taklim susah, maka perlu kita curiga pada diri kita masing-masing. Tadi saya kasih makan apa? Karena barang haram, barang syubhat itu akan mempengaruhi agama, mempengaruhi akidah, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi ibadah. Sebagaimana makanan akan berdampak kepada kesehatan fisik kita. Kalau kita makan sembarangan, merupakan ancaman buat kesehatan kita. Begitu juga dengan agama, dengan akhlak. Makanan, minuman yang haram, kalau memang dia makanannya sehat, memang nggak ada dampaknya untuk kesehatan, untuk fisik. Tapi dampaknya kepada agama kita. Dampaknya nanti anak-anak kita nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita kasih istri kita akan kurang ajar, akan menjadi nusyuz. Jadi bapak-bapak, koreksi diri kita masing-masing. Al-barakah. Jadi ini sesuatu yang amat penting. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Nanti Allah akan kirim para pemimpin, para pejabat yang zalim, yang tidak punya belas kasih kepada rakyatnya, yang kerjaannya hanya memperkaya diri, kroni-kroninya bukan bekerja untuk bangsa dan negara, untuk umat, tapi bekerja untuk kepentingan bangsa lain, untuk kepentingan orang lain. Semua kita saksikan, semuanya karena jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari Quran, jauh dari ilmu-ilmu agama. Jadi semua kita sudah rasakan. Dan yang paling parahnya lagi, yang amat mengerikan nanti, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati angkat kaki dari bumi ini tanpa membawa iman. Atau dengan kata lain, mati su'ul khotimah, mati yang dilaknat, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi cikal bakal penghuni jahanam. Dan ini merupakan gambaran. Jadi akhir hidup kita merupakan kesimpulan dari perjalanan hidup kita. Jadi kematian itu menjadi penentu dia matinya dengan cara apa? Dengan cara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati waktu ibadah atau waktu lagi maksiat. Merupakan innamal a'malu bil khawatim. Sepanjang hidup kita beramal soleh, tapi Allah yang maha tahu hati kita. Enggak sedikit orang yang tadinya dibilang orang baik, orang jujur, setelah punya jabatan berkhianat, berbohong, korupsi. Itu khotimah, penghabisan. Setelahnya dia berusaha berjalan hidupnya, maka dia punya jabatan terakhir. Nah, itu adalah perjalanan terakhir dia, dan nanti akan ditutup, dibuktikan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara kematiannya. Ya, itu hadis. Sepanjang hidupnya
seseorang beramal soleh kemudian matinya keluar dari Islam. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang sepanjang umurnya dia maksiat kepada Allah Ta'ala karena hatinya baik, dia beriman, merindukan kebenaran, dia menangisi meratapi dosa-dosanya, berada dalam kesedihan, hidupnya di tempat maksiat, hatinya bersama Allah Ta'ala. Maka Allah akan buktikan siapa dia, maka Allah akan berikan hidayah di akhir hayatnya, kemudian dia tobat, dia masuk Islam, mati husnul khotimah. Nah inilah yang paling kita takutkan. Selama ini saya ibadah, saya merasa sering dakwah, sering ceramah. Apakah bisa dijamin kalau saya ceramah itu lillahi ta'ala? Apakah bisa dijamin kalau saya ceramah Allah ridho kepada saya? Siapa yang bisa jamin? Siapa yang tahu hati saya sekarang? Siapa yang tahu kontak saya sekarang? Kalau saya punya kepentingan atau nggak punya kepentingan? Allah yang maha tahu, Allah yang akan hisab diri saya, dan Allah akan buktikan siapa diri saya. Mati husnul khotimah atau husnul khotimah. Jadi semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu takutlah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala monitor hati kita, monitor isi otak kita. Gak bisa dibohongi. Kalau manusia boleh saya melakukan pencitraan seolah-olah saya orang baik, padahal saya punya niat yang jelek. Itu orang, bapak-bapak manusia melihat yang zahir, yang kelihatan. Tapi Allah Ta'ala maha tahu, maha mendeteksi. Raqibun, maha tahu, khabirun. Allah Ta'ala maha tahu isi hati kemana arahnya. Oleh karena itu kita sering baca la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala maha tahu pandangan kemana arahnya pandangan mata ini. Untuk apa saya melihat? Banyak karena mata banyak berkhianat kepada Allah Ta'ala. Melihat seseorang, melihat sesuatu, tapi punya kepentingan, dia mengamati. Kemudian otaknya bekerja, kapan saya akan habiskan orang ini? Padahal matanya menatap kita, wajahnya senyum, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul Alamin. Nah oleh karena itu jangan wala ya'manu min makrillah illa qaumul khasirun. Jangan tertipu dengan makarnya Allah. Jangan tertipu dengan kemurahannya Allah Ta'ala, pembiarannya Allah Ta'ala. Banyak orang-orang jahat dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Itu bukan berarti Allah ridho, tapi makar. Allah biarkan dosanya semakin besar, kejahatannya semakin bertambah. Tapi begitu sudah waktunya, gak ada ampun lagi, Allah akan cabut nyawanya dan Allah akan lemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makarnya Allah Ta'ala. Jadi di antara kita jangan sampai tertipu dengan kemurahannya Allah Ta'ala, makarnya Allah Ta'ala. Kita berbuat jahat, kita gak sholat, jauh dari agama, kemudian kita merasa diri kita, ya Allah saya berkah hidup saya. Berkah dari mana? Sholat enggak, puasa enggak, dosanya banyak, tapi mengatakan alhamdulillah saya berkah. Dikit-dikit ngomongnya saya berkah, umurnya panjang, sehat, badannya gede. Ya belum tentu berkah. Jadi keberkahan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan, pahala akan melahirkan pahala. Itulah al-barakah. Nama asyur muslimin rahimakumullah. Sebenarnya saya bukan orang yang tukang ceramah ya. Saya sekedar ngajar di sana sini. Saya jarang mau diundang-undang ceramah ya. Saya malu karena saya nggak bisa ngomong. Ya mungkin sekedar begitu doang ya. Jadi kalau untuk selanjutnya saya lebih senang baca kitab ya. Baca kitab 1 hari 2 hari, 1 ayat 2 ayat. Kemudian saya jabarkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan sesuai syahwat ya. Dagelan sana sini, hadisnya ceramah 1 jam, dagelan isinya semuanya. Belum tentu ngerti bahasa Arab, belum tentu bisa kita baca kitab kuning. Tapi dagelan luarnya itulah yang namanya syahwat. Tertipu oleh dirinya sendiri. Dia nggak tahu dirinya seperti apa, tapi dia merasa dirinya mulia. Apa yang dikerjakan itu dakwah lillahi ta'ala.
Semuanya Allah yang maha tahu isi hati, isi otak seseorang, dan kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang ada di otak kita, dengan apa yang ada di hati kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.